Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah terus pantengin cerita ini. Ya benar, ini adalah lanjutan dari KKN Desa Penari. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ya masuk ke ceritanya. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi, ada suara orang yang memainkan gamelan. Ya, paling ada warga yang mengadakan hajatan. Apalagi? Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau kita dengar suara gamelan, itu petanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku sebelum sehari kita berangkat ke sini. Tolong kamu jangan ngomong yang gak masuk akal kayak gini. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu, katanya. Masalahnya, aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa untuk keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu. Antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya, tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab dibanding dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius. Karena setahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman? Kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini tuh sebagai tamu. Insya Allah, semua kan baik-baik aja kok. Ya, Nur mengangguk. Meski enggan menjawab kalimat Widya dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa. Melihat semua program kerja yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk program kerja yang dikerjakan oleh anak-anak sendiri-sendiri. Ngene iki. Walaupun saya tinggal nang kene, aku ya pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu wahyu menimpali. Itu loh, dengarkan bapaknya. Walaupun rumahnya di desa, tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, bapake ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai. Pertanian. Lah, di sini gak ada sawah. Gimana sih Pak? Ya memang, sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawab Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh. Itu yang pertama kali di pikiran Widya.
atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah-olah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di pikiran Widya. "Mohon maaf Pak, ini kenapa ya Pak?" Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. "Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya kan tentang nisan yang ditutupi kain itu?" Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. "Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakamannya," terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton mulai agak geram sendiri dan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. "Semoga saja kalian tahu yang kalian omongkan ya." Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon dari Pak Prabu. "Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya." Tempat berikutnya adalah sinden, kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan program kerja paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi semacam jalan air gitu. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberinya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir untuk dikerjakan. Namun tetap saja, selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali. Ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan, membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah. Karena badannya tidak enak, dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tipa Talas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan di kiri kanan. Ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. "Kenapa tidak boleh Pak?" tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun dia enggan untuk mengatakannya. "Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan. Takut kalau kalian ke sana, kalian nanti bisa hilang, tersesat. Lalu bagaimana?" Sekali lagi, jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Jadi, cuman ngasih tahu, cerita ini sangat panjang karena ini itu harus diceritakan secara detail. Dan aku mau ceritain sama kalian secara detail supaya tidak kehilangan rasa dari isi cerita ini. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tidak menemukan tempat itu, di tempat mereka menginap. Rupanya, setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden, samping sungai,
Ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ. Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak-anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tanpa keberatan, karena mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak-anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk ke bilik. Widya setuju, ia nggak berpikir aneh-aneh. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.